Selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, dan tepuk tangan. Teman-teman, setelah melewati sesi pertama, bukanya pada ceria-ceria dan gembira-gembira. Senang bersama Anda. Di angkatan ini banyak berkah-berkah spesial. Dari didatangin tamu jauh dari Amerika dan Eropa, Romania. Sampai sahabat yang demikian semangatnya dari Bogor naik motor. Cuaca sangat mendukung sore ini. Malam-malam itu spesial. Kita tidak terlalu serius ya. Banyak bernyanyi, banyak bercerita, banyak mendongeng. Dan malam ini lebih spesial lagi karena tema dongengnya adalah kura-kura. Tepuk tangan dulu, kura-kura. Bukunya juga kura-kura. Ini dibeliin sama Alia biar merenung. Ini pemberian Alia dari Maldives. Jadi semuanya serba kura-kura. Untuk Anda ketahui, di zaman kita kura-kura adalah simbol umur panjang. Umur panjang. Di mana-mana kalau orang mencari umur panjang, simbolnya kura-kura. Pada saat yang sama, sahabat orang Bali, Pulau Bali itu kalau Anda perhatikan, itu juga seperti kura-kura. Kura-kura yang bergerak ke barat. Anda tahu kura-kura itu kan punggungnya di atasnya itu kering sekali. Bagi orang Singaraja yang tahu wilayah Kubu Tambahan, Sani, sudah itu Bungkulan, Sangsit itu daerah lengkungan kura-kura. Jadi ada banyak pesan yang mau disampaikan. Yang terpenting adalah kita mau menggunakan simbol kura-kura tidak saja untuk urusan umur panjang, tapi juga urusan menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan umat manusia di zaman ini. Biar kita selamat dan kita juga berbagi keselamatan ke banyak mungkin orang lain. Sebagaimana guru-guru terdahulu, banyak guru yang pesannya menjawar lebih kencang setelah gurunya tidak ada. Banyak guru seperti itu. Nyanyian ini juga serupa. Nanti akan dinyanyikan jauh lebih banyak orang setelah Guruji berpulang. Ini nyanyian kita. Di pucuk pohon cempaka, burung kutelang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil berser lilin. Kalau burung bahagia jadi burung, mereka bernyanyi setiap hari, tidak stres memikirkan masa depan, tidak juga terganggu bad moodnya memikirkan masa lalu. Burung setiap hari bernyanyi. Ada makanan, tidak ada makanan, dia bernyanyi. Kalau burung bahagia jadi burung. Pohon damai jadi pohon. Buktinya tidak ada pohon yang ditangkap korupsi oleh KPK. Kenapa ada banyak manusia dan yang tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Yang lebih menjadikan lagi, ada yang mau bunuh diri jadi manusia. Tepuk tangan dulu. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya lalu dibuka, digeleng-gelengkan kepalanya. Langit biru, itu tandanya dia berser.
Kabir berpesan, saya tertawa. Ikan mati kehausan di dalam air. Bagi sahabat yang sakit begini, sakit begitu, sedih begini, sedih begitu, berhenti menjadi ikan yang mati kehausan di dalam air. Di dalam diri kita sudah ada taman kebahagiaan. Tinggal mau merawatnya tidak. Sehingga teman-teman yang masalah begini, masalah begitu, gelisah begitu, gelisah begitu, ikutin saran dokter, general check up. Tapi general check up-nya tidak ke rumah sakit, tapi general check up-nya sendiri. Kalau sedih, gelisah, pasti ada yang salah di antara dua ini atau kedua-duanya. Pikirannya kurang lentur, hatinya kurang bersyukur. Bagi ia yang pikirannya kurang lentur, tolong dicatat, lebih dari 80% tubuh manusia bahannya air. Lebih dari 80% planet bumi juga isinya air. Untuk itu, karena bahan kita dan bahan planet kita 80% air, belajar lebih lentur melihat kehidupan. Yang namanya lentur lah, tidak saja kita benar, orang lain juga bisa benar. Tapi kalau Anda ngotot diri Anda benar, tanya, benar menurut siapa? Benar menurut ukuran siapa? Sehingga penting sekali bagi orang-orang yang tidak lentur, belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Bagi kita lumpur itu kotor, tapi bagi cacing itu rumah indah. Bagi kita daun kering itu kotoran, tapi bagi pohon bunga itu pupuk organik. Hal yang sama terjadi dengan interaksi antar manusia. Biar pikirannya lentur, belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Biar hatinya bersyukur, kurangin memandang ke atas, belajar membandingkan ke bawah. Kalau tidak bersyukur juga, jangan lupa mengunjungi unit gawat darurat di rumah sakit. Itu tempat rekreasi yang indah, mengingatkan bahwa tubuh kita sehat. Tempat rekreasi kedua bernama kuburan. Biar Anda bersyukur masih hidup. Tempat rekreasi berikutnya, kunjungin orang-orang yang tanpa tangan, tanpa kaki, dan seterusnya. Tadi ketemu sahabat dari Amerika sama Romania. Pria Amerika tuh menunjukkan foto kita berdua ketika di wihara 13 tahun yang lalu. Dari foto Guruji 13 tahun yang lalu sama beliau. Oh, Anda masih simpan fotonya. Terus bilang, dekat-dekat dia bagus. Apa bedanya? Sahabat Amerika doang. Foto ini sama diri saya sekarang, saya jauh lebih tua. Waktu di foto itu beliau masih agak remaja, sekarang sudah tua. Tapi guru antara tahun 13 tahun yang lalu sama sekarang tidak tambah tua, kata dia. Segitu fotonya sama. Oh, 13 tahun yang lalu, ya memang benar sama. Sahabat Amerika nanya, apa rahasianya? Nah itu kemarin. Pikiran yang lentur, hati yang bersyukur. Jangan kira guru spiritual nggak punya masalah. Ada masalah. Tanya Pak Darmin, Pak Adi, ada masalah. Ada stresnya, ada. Ada bad moodnya, ada. Bedanya adalah semua dilihat sebagai pupuk organik yang kita olah menjadi bunga. Sebagaimana dibagikan ke sahabat dari Kompas TV, bukan mengeluh, tapi mengolah. Tadinya nyanyian ini Guruji kira cuma nyanyian main-main yang didengarkan oleh orang-orang iseng-iseng. Belakangan seorang sahabat profesor di Universitas Kristen Satya Wacana dari Salatiga, kebetulan beliau juga jabatannya tinggi di Dikti, jadi orang yang menentukan grade Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia. Ya, dia yang menentukan Fakultas Ekonomi A, B dan lain-lain. Datang ke Guruji, Prof. Kris Dwi Atmaja, sahabat dekat, bahkan pernah ke ashram. Beliau cerita, Pak Gede tahu nggak, nyanyian Anda yang Trilili itu kita sering nyanyikan kalau para profesor rapat katanya.
para profesor, yang benar, saya nggak percaya, benar. Kami kalau profesor, kalau kita lagi stres, kita semua bernyanyi. Tepuk tangan. Jadi jangan main-main. Jadi semua profesor di Jakarta, di Jawa juga nyanyi. Kebetulan beliau kan keliling Indonesia karena dia mengakses fakultas ekonomi seluruh Indonesia. Terus kenapa? Jadi habis trilili kita mau berkelahi nggak jadi berkelahi, yang stres nggak jadi stres. Nah, seperti itu dunia. Sekarang sebelum kita lupa, kita ingat dulu pesan tadi pagi biar nggak gampang lupa. Menyirami benih-benih sukacita di dalam diri. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau dalam diri kita, saudara-saudara, ada madu, ada racun, ada obat, ada penyakit dalam diri kita semua, termasuk orang-orang tercerahkan. Bahkan Buddha pun ada racunnya, ada semuanya ada. Cuman lewat praktek mendalam, menyirami benih-benih sukacita dalam diri kita, racun-racunnya kita nggak sirami. Jadi benih-benih racun kita nggak sirami. Bahkan tadi pagi kita obati, benih-benih obat kita sirami. Sudah dibagikan berkali-kali ke Anda, dari berbagai segi ilmu pengetahuan modern, kebahagiaan itu menyembuhkan. Dari psikoneuroimmunologi, dari kekebalan tubuh Anda membaik oleh kebahagiaan. Dari segi ilmu otak, neuroscience, kebahagiaan itu menyembuhkan. Dari segi biologi sel, bagaimana kebahagiaan itu mempersehat sel, memberi lingkungan bioelektromagnetik yang sehat, sehingga selnya sehat, natural killernya sehat, mitokondria sehat. Yang paling bagus adalah fisika kuantum. Semuanya serba terhubung. Kalau Anda bahagia, Anda akan selalu terhubung oleh bagian-bagian alam yang indah. Orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, sebenarnya vibrasinya vibrasi rendah. Karena vibrasi rendah dia terhubung dengan bagian-bagian alam yang bikin dia sakit. Itu namanya quantum entanglement, keterhubungan kuantum. Di alam ini semua terhubung. Indahnya kebahagiaan, ia membuat kita terhubung dengan vibrasi yang lebih tinggi. Banyak orang-orang yang gampang bahagia itu sakitnya lebih sedikit. Yang terindah, lebih indah lagi ada observer effect, yang mengamati, mempengaruhi perilaku atom. Sehingga hati-hati dengan pembicaraan ke dalam. Bicarakanlah hanya hal-hal yang membahagiakan. Karena pikiran Anda, pembicaraan Anda dengan orang di dalam mempengaruhi kesehatan sel sampai dengan atom molekul dalam tubuh. Itu cerita fisika kuantum. Yang jelas kebahagiaan, proven, confirm. Dia membantu kita di jalan kebahagiaan maupun kedamaian dari berbagai sains. Kalau zaman sekarang orang-orang diindoktrinasi dengan buku suci pada lari, ya, apalagi diancam dengan neraka dan surga, semuanya lari. Tapi kalau diterangkan dengan ilmu pengetahuan, banyak yang mau mendengar. Berita lainnya, di dalam diri kita ada sejumlah hal yang menghalangi kita menjadi bahagia. Yang pertama, luka jiwa. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Itu nyanyian orang yang luka jiwa. Impian ini terjadi, itu orang luka jiwa. Kalau luka jiwanya mendalam, Anda akan susah bahagia, susah sekali bahagia. Di zaman dulu ketika Guruji masih muda sering terbang. Zaman itu
Garuda, kalau naik Garuda itu sering putar film yang lucu-lucu, nggak tahu sekarang. Begitu guru juga suka tertawa sedih, tertawa. Tapi lihat kiri kanan tidak ada orang tertawa, sampai malu tertawanya. Belakangan baru mengerti, ini orang-orang luka jiwa semua bagaimana tertawa. Guru saking lucunya film-film di Garuda itu tertawa saja. Tapi karena tidak ada yang tertawa, salah-salah dikira sakit mental tertawa sedih. Nah, belakangan ngerti itu orang ya luka jiwa. Bahasa indahnya bisa disembuhkan dengan memaafkan. Kurangi fokus kepada rasa sakit yang orang kirim. Fokus pada pelajaran yang diberikan. Jangan melihat kejahatan di balik kekerasan orang lain. Lihatlah duka jiwa yang lebih dalam. Orang yang marah dan suka melukai, di dalamnya luka dia. Dia minta disembuhkan, tapi dengan cara yang salah. Kalau begitu cara memandangnya, Anda mudah memaafkan. Pelajaran baru yang lain untuk Pak Adi dan Pak Darmin, Dr. Rumi, Dr. Eka Imawan. Hari ini ada pelajaran baru, menyembuhkan luka jiwa para leluhur. Transgenerational healing. Besok ada wawancara dari Bali TV, akan dieksplorasi lebih banyak nih, transgenerational healing. Lebih-lebih orang Bali, karena orang Bali itu punya pura yang sangat disucikan, namanya Pura Merajan untuk para leluhur. Pergi ke Merajan bagus, berdoa di Pura Merajan juga baik dan bagus, silahkan. Tapi ada cara lain menghormati para leluhur. Merasakan luka jiwa mereka dan kemudian ikut menyembuhkan. Guruji dikasih guru simbolik, almarhum bapak mau meninggal, 5 malam menangis begini. Belakangan baru mengerti, beliau berterima kasih karena luka jiwanya akan disembuhkan. Luka jiwa sebelah kiri bercerita sakit kita di sebelah kiri, bercerita luka jiwa di garis ibu. Sakit di sebelah kanan, luka jiwa di garis ayah. Anda boleh cek, Pak Darmin juga tadi cerita, saya begini apa bagus. Kursi sebelah kiri ini garis ibu salah melangkah, sebelah sini pegal-pegal ayah, garis ayah beban ekonominya berat. Anda yang punya masalah, kalau sakitnya di sekitar kaki itu leluhur kita salah melangkah. Kalau sakitnya di sekitar jantung, leluhur kita kekurangan cinta kasih. Paru-paru kurang terhubung dengan alam. Kalau sakitnya di sekitar perut itu pencernaan. Di zaman dulu tahu sendirilah makanannya kurang higienis dan lain-lain. Kalau di sekitar kepala, otak itu ya leluhur kita zaman dulu kurang lentur. Apapun wajah rasa sakit dan penyakit yang dikirim oleh leluhur, jangan lupa dikasih 3 obat. Pertama, pengertian, mengerti bahwa itu terjadi tidak saja di zaman leluhur, tapi juga di zaman kita. Bahkan di zaman di mana gelar doktor masih banyak pun banyak orang salah melangkah. Apalagi zaman dulu SD tidak tamat ada banyak. Pengertian. Dari pengertian kita kasih memaafkan. Dari memaafkan kasih bunga tercantik indah cinta kasih. Saya mencintai rasa sakit yang dikirim para leluhur, bukan gara-gara rasa sakitnya enak, tapi karena rasa sakit menghadiahkan kedalaman. Begitu cara memandang rasa sakit leluhur, sehingga kita sembuh, leluhur juga sembuh. Dalam bahasa Bali, itu sembahyang di Pura Merajan yang jauh lebih dalam. Tepuk tangan dulu orang Bali. Ya, itu namanya transgenerational healing, menyembuhkan luka jiwa para leluhur. Anda yang suka baca, tadi pagi lupa menceritakannya. Dulu pernah ada buku namanya Journey of the Soul. Journey of the Soul. Nama belakang penulisnya ada Newtonnya. Seorang doktor di bidang hipnoterapi. Buku
The Journey of the Soul itu guru baca lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi masih ingat. Jadi orang-orang yang depresi berat itu dihipnoterapis oleh Dr. Newton, penulis buku Journey of the Soul, dihipnotis, terus dilihat. Bahkan kejadian di abad ke-17 pun bisa menimbulkan depresi di abad ke-21. Kejadian buruk di abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5 bisa muncul menjadi depresi di abad ke-20. Anda tahu? Perjalanan panjangnya. Nah, kalau dunia hipnoterapis dia dihipnotis dia. Hipnotis, coba Anda bongkar apa-apa. Jadi panjang. Jadi kita seperti hari ini panjang sekali. Cuman dibilang belajar transgenerational healing adalah kita menyembuhkan diri juga menyembuhkan leluhur. Kurangi menghakimi apalagi membenci leluhur, jangan-jangan. Beliau sudah wafat, ada di alam lain. Kalau kita membenci, menghakimi, nanti rasa sakitnya yang dikirim ke kita lebih banyak lagi. Itu transgenerational healing. Obatnya pengertian, memaafkan, dan cinta kasih. Yang terbaik adalah sekarang leluhur yang terlahir kita sayangi. Ada lahir sebagai anak, ada lahir sebagai cucu. Jadi Merike akan menyayangi anaknya Ronald lebih bagus lagi. Tepuk tangan Merike. Itu menyembuhkan diri kita dan juga menyembuhkan leluhur. Yaitu menyayangi leluhur yang terlahir sebagai anak dan cucu. Itu juga jalan kesembuhan. Kalau begitu caranya, Anda bisa jadi lebih mudah bahagia. Menyembuhkan luka jiwa para leluhur, bahagianya jadi lebih mudah. Tadi yang ada tanya, apa tips hidup agar lebih bahagia? Tadi lupa, karena konsentrasi sama wawancara Kompas TV. Tips sehari-hari biar lebih mudah bahagia. Pertama, bernyanyilah saat sendiri. Saat sendiri ingat bernyanyi. Sejelek apapun suaranya, toh tidak ada yang dengar. Ya, kalau tidak ada nyanyian favorit, coba cari nyanyian zaman dulu. Selalu ada nyanyian. Karena tatkala bernyanyi, kita tidak hanya mengeluarkan suara dari bibir, tapi kita menyirami benih-benih kebahagiaan. Bernyanyi saat sendiri. Yang kedua, baru bangun jangan lupa bersyukur. Setidak-tidaknya bersyukur karena kita masih bernafas. Karena pagi itu di rumah sakit banyak orang bangun tanpa nafas. Malam-malam menjelang tidur. Itu yang ketawa itu kurang bahagia. Malam-malam menjelang tidur, jangan lupa pergi ke tempat tidur dengan pikiran yang damai. Meminjam Paulo Coelho, seorang penulis terkenal dari Amerika Latin. Success is go to bed with peace of mind. Sukses adalah pergi ke tempat tidur di malam hari dengan pikiran yang damai. Kalau Anda ada masalah, ada pekerjaan yang tersisa, dicatat dalam sebuah kertas, tinggalkan saja di meja. Besok baru dibuka lagi. Anggap saja masalah dan pekerjaan yang belum tersisa sudah disimpan, atau di HP segala macam. Simpan. Pergilah ke tempat tidur dengan pikiran yang damai. Apapun yang terjadi, lihat dari sisi berkah. Dengan cara seperti itu, Anda bisa sepanjang hari bernyanyi lagu. Di sini senang, di sana, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Suatu hari Nyoman putrinya mau menikah. Nyoman dari Bali, anaknya mau nikah putrinya. Putrinya lapor sama Nyoman, "Pak, takut nikah." "Takut kenapa?" "Nanti takut sakit, Pak." Dan lain-lain segala macam anak-anak kecil. Jangan takut," kata Nyoman. "Papa nungguin di pintu."
Lantas bagaimana Pak? Kalau sakit panggil babe. Nanti papa akan tabrak pintu itu. Kamu papa angkut dari suamimu. Itu kalau sakit. Kalau enak Pak, nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Ditungguin sampai jawaban setengah jam tidak ada suara, 45 menit tidak ada suara. Setelah sejam kemudian anaknya Nyoman nyanyi, babe, babe, babe. Itu sakit apa enak, silakan bertanggung jawab sendiri. Sekarang kita cerita kearifan kura-kura. Kearifan kura-kura. Serius sekali mencerangkan kearifan kura-kura. Guruji pakai baju kura-kura dari Maldives, Asia Hadiah Keluarga Compassion. Ini bukunya kura-kura, semuanya kura-kura. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian. Tampak semua lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Di setiap sore ketika matahari hilang di barat gara-gara terbenam, kita tidak pernah menyalahkan alam maupun Tuhan gara-gara cahaya menghilang di barat. Tapi kita dengan sadar dan sabar menghidupkan lampu di kamar, di rumah. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan sahabat tercinta. Tatkala kehidupan gelap, oleh begini, oleh begitu, kurang begini, kurang begitu. Ekonomi turun, kata Pak Darwin. Kurangin menyalahkan kegelapan di luar. Belajar menyalahkan cahaya di dalam. Persis seperti kura-kura. Kalau ada apa-apa dengan kehidupan di luar, kura-kura menarik kepalanya ke dalam. Orang Bali lebih hebat lagi karena pura yang disakralkan di Bali bernama Pura Dalam. Tepuk tangan. Kearifan kura-kura yang pertama adalah ingat, apapun ada di luar, terutama kalau kehidupan lagi gelap. Jangan menyalahkan Tuhan maupun alam. Tarik diri ke dalam. Seperti kura-kura yang menarik kepalanya, tarik diri ke dalam. Kurangin mencari hal-hal yang salah, lakukan hal-hal yang indah. Entah suami marah, istri cerewet, anak-anak masalah begini, segala masalah. Ingat, tarik diri ke dalam. Kurangi terlalu bertenaga mau mengubah orang lain, percantik diri di dalam. Indahnya kalau Anda cantik di dalam, kehidupan di luar juga berubah jadi lebih cantik. Itu kearifan kura-kura yang pertama. Selalu tarik diri ke dalam. Mengulangi cerita Guruji diusir-usir di banyak tempat suci. Di banyak, di pura kalau cerita, di Pojok Batu, di wihara, bahkan di Sangrila juga diusir, besok cerita Sangrila. Kenapa sih kita sopan begini, nggak pernah jelekin agama orang, nggak malah menjelekkan orang suci, nggak pernah menjelekkan tempat suci. Kenapa saya diusir-usir? Sederhana, bimbing umat manusia ke dalam. Itu guru simbolik, bimbing umat manusia ke dalam. Di zaman yang lingkungannya begini, begitu, bahkan zaman corona 2,5 tahun, kacau sekali lingkungan itu. Tempat yang paling selamat bernama ke dalam. Mirip dengan apa yang dilakukan kura-kura. Menarik diri ke dalam. Seandainya
Aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Itu jiwa-jiwa menderita begitu. Selalu mengira kebahagiaan ada di planet lain. Ketika jadi manusia mau jadi burung yang bersayap. Nanti kalau jadi burung dia mau jadi ikan yang berenang. Tidak ada ujungnya. Sehingga kearifan kura-kura yang kedua adalah membangun rumah di dalam. Kura-kura itu kemanapun dia membawa rumah bagi dirinya sendiri. Tolong Anda catat, orang-orang yang gelisah, marah, dan aneh-aneh itu, banyak penyakit. Dia tidak pernah menemukan rumah. Jangankan yang rumahnya RSS, bahkan ia yang rumahnya seperti istana pun gagal menemukan rumah. Karena rumah yang sesungguhnya tidak ada di luar. Rumah sesungguhnya ada di dalam pikiran yang lentur dan hati yang bersyukur. Kearifan kura-kura yang kedua yang dibagikan di malam yang indah ini di Desa Indah Kembang Sari. Jangan lupa membangun rumah indah di dalam. The beautiful home within you. One of the important root of suffering, you fail to find home. Akar terpenting orang modern yang gelisah begini, gelisah begitu, gagal menemukan rumah. Melalui Desa Kembang Sari, YouTube, Facebook, dan lain-lain, Guru sedang mengetuk hati Anda. Gelang, sipatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Di sebuah minggu pagi, Nyoman yang masih kecil mengambil permen mamahnya tanpa permisi. Mamanya Nyoman yang galak langsung marah. Nyoman, kamu tidak lihat Tuhan tatkala mencuri permen mama? Nyoman yang masih kecil bilang, lihat mah, lihat. Apa kata Tuhan? Tanya Mama Nyoman marah-marah. Tuhan bilang, boleh ambil 2. Kamu tidak tahu Tuhan marah-marah karena kamu mencuri permen mama. Anda lihat. Wajah Tuhan yang terlihat di mata manusia ditentukan oleh keindahan hatinya. Bagi orang yang pemarah seperti mamanya Nyoman, dia ketemu wajah Tuhan yang pemarah. Tapi bagi hati yang pemurah, bagi Nyoman yang kecil, dia berjumpa Tuhan yang juga pemurah. Indahnya Anda yang sudah menemukan rumah di dalam. Di mana-mana Anda ketemu Tuhan yang tersenyum. Tepuk tangan. Di mana-mana Tuhan terlihat tersenyum. Bukan gara-gara agama mengajarkan, tapi karena di dalamnya senyuman Anda melihat Tuhan yang tersenyum di mana-mana. Dalam bahasa Jalaluddin Rumi, hidup seperti tinggal di losmen. Setiap hari tamunya berganti. Kadang sedih, kadang senang, kadang dicaci, kadang dipuji, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Itu tamu-tamu di losmen. Tapi siapapun tamunya, jangan lupa selalu tersenyum. Tersenyum dianya padaku. Manis, manis, manis. Ku belai rambutnya
yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Salah satu ciri orang yang sudah seperti kura-kura yang membawa rumah kemana-mana, dia akan mudah tersenyum. Senyumannya membahagiakan. Smile is not only a matter of curling lips. Smile is a sign that you are no longer a victim but a master. Senyuman tidak saja bibir yang tersenyum, bibir yang melengkung. Senyuman adalah sebuah tanda Anda bertumbuh dari korban menjadi tuan. Itu tanda lain orang yang sudah seperti kura-kura. Dia membawa rumah indah kemanapun dia pergi. Orang yang menemukan rumah di dalam, kehadirannya menyejukkan. Kehadirannya menyejukkan. Jangankan nasihatnya, tatapan matanya saja menyembuhkan. Karena rumah di dalam dibagikan keluar dalam bentuk spirit juga rumah menyejukkan bagi orang lain. Ini ada wanita dari Romania, tadi diterima di ashram, nangis sekali. Guruji bilang, your tears is your holy water. Tepuk tangan sahabat wanita dari Romania. Jadi, karena merasakan sesuatu ini, jadi ashram ada apa, guru ada apa, dan lain-lain gitu. Kalau Anda ketemu rumah untuk diri Anda sendiri, kehadiran Anda menghadirkan kesejukan rumah bagi orang lain. Bagi yang peka gampang menangis, gampang hormat, dan lain-lain. Jadi kearifan kura-kura yang pertama, jangan lupa ke dalam. Yang kedua, bangun rumah indah di dalam. Apa nama rumahnya? Rumahnya bernama self-love. Orang-orang yang mencintai diri, auranya berbeda, cahayanya berbeda. Kalau Anda belajar bahasa tubuh, body language-nya berbeda. Yang jelas ada aura persahabatan di sana, jauh dari permusuhan, jauh dari penghakiman. Begitu tanda-tanda orang menemukan rumah di dalam. Seperti kura-kura yang membawa rumah kemana-mana. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Tepuk tangan. Jadi orang yang sudah punya rumah di dalam, dia menemukan keluarga di dalam. Keluarga di dalam digunakan merawat keluarga di luar. Anehnya ketika keluarga di dalam menyatu dengan keluarga di luar. Nah itulah rumah yang indah, rumah yang bikin betah. Sebesar apapun, sekecil apapun, Anda akan betah di sana. Menurut sebuah cerita, para binatang tidak mau kalah sama manusia. Manusia punya sekolah, ada fakultas teknik, ekonomi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Binatang juga mau pingin sekolah, bikin sekolah untuk diri mereka. Pelajaran berenang dibimbing oleh ikan, pelajaran terbang dibimbing oleh burung, pelajaran berlari dibimbing gurunya serigala. Pokoknya ada sekolah berlari itu dekannya serigala, sekolah terbang rektornya burung, sekolah berenang ketua senatnya adalah ikan dan seterusnya. Setelah bertahun-tahun sekolahnya binatangnya dibikin sekolah, akhirnya sekolahnya dibubarkan. Saudara-saudara, hari ini sekolah binatang kita bubarkan. Kenapa bubar? Ujung-ujungnya yang bisa berenang hanya ikan, yang bisa terbang hanya burung,
Yang larinya paling kencang hanya serigala. Kura-kura nggak bisa mengikuti larinya serigala. Pelajarannya sederhana. Tahu diri. Ini sejumlah orang-orang Jawa. Tetua di Jawa, orang Bali 90% datang dari Jawa Majapahit. Tetua di Jawa berpesan, ilmu tertinggi dalam hidup namanya tahu diri. Sesederhana sekolah binatang yang ditutup. Ikan ya berenang, tahu diri. Burung ya terbang, ya tahu diri. Serigala ya berlari, tahu diri. Nah, hal yang sama terjadi dengan kura-kura. Kura-kura itu sangat tahu diri. Makanya tempat sucinya kura-kura bernama The Holy Solitude. Kesendirian yang suci. Guruji pelihara kura-kura. Kalau lagi nggak mau keluar, ya nggak keluar. Berbulan-bulan nggak keluar. Ini kalau ada apa-apa, kerabat kompesi yang dekat, cocok, datang keluar kura-kura. Di antara berminggu-minggu, berbulan-bulan itu hilang, itu dia kesendirian. Kesendirian yang suci, the holy solitude. Itu pesan kura-kura yang ketiga. Bagi anda yang sudah menua seperti Guruji, Pak Wayan Arya, Pak Darmi, Pak Adi, sangat-sangat penting belajar kesendirian yang suci. Sesetia apapun pasangan hidup kita, kita akan berpisah. Sebaik apapun anak-anak kita, mereka punya tantangan hidup, pegendongan yang tidak ringan. Dan pada akhirnya, tempat berteduh yang paling indah bernama kesendirian yang suci. Tepuk tangan. Sesimpel kura-kura yang menemukan kesucian dalam kesendirian. Anda yang baru belajar kesendirian, Anda akan sering diganggu oleh masa lalu dan masa depan. Ini sahabat Jakarta nanya. Sebagai contoh, masa lalu itu suka menggoda-goda bermacam-macam. Tahun-tahun awal Guruji tinggal di ashram, 2012, pensiun. Itu kalau lewat suara motor, pikiran suka ingat zaman dulu remaja Guruji nakalnya naik motor. Rrrr, gitu, langsung ingat. Dulu pernah jatuh naik motor. Zaman dulu naik motor kan nggak pakai helm. Itu kalau kepala pecah bagaimana ya? Kalau saya kepala pecah, istri saya menikah sama siapa? Anak-anak saya lahir di mana? Ada saja kerjaannya. Itu contoh diganggu masa lalu. Biar tidak diganggu masa lalu, ini mantranya. The past, you serve the present and the future well. No need to create any noise. Jadi mantra untuk masa lalu biar tidak diganggu, agar Anda ketemu kesendirian yang suci. Masa lalu, Anda sudah melayani masa kini dan masa depan secara indah. Bahkan masa lalu yang paling gelap pun, dia ikut berkontribusi membuat masa kini yang indah. Jadi karena Anda sudah melayani masa kini dan masa depan secara indah, sekarang janganlah bikin cerita-cerita berisik lagi. Masa lalu cukup berlalu, dikubur oleh masa lalu. Tidak usah berisik lagi. Masa depan juga serupa, suka mengganggu dengan ketakutan. Nanti kalau pensiun sakit bagaimana, uangnya kurang bagaimana, segala macam itu masa depan. Tolong, obatnya begini. Ia yang melakukan yang terbaik di saat ini pasti disambut oleh masa depan juga terbaik. Kalau begitu cara Anda merawat masa lalu dan masa depan dan masa lalu berhenti mengganggu. Kemudian Anda ketemu rumah terindah di masa tua, yaitu the holy solitude. Kesendirian yang suci. Awal-awalnya tetangga Guruji di desa Guruji banyak yang komplain, Pak Gede tidak pernah keluar dari rumah dan lain-lain. Biasa kan tidak terbiasa.
Bahkan setelah corona, guruji kena corona, 10 bulan sama sekali nggak keluar. Ibu Suci heran, Ibu Suci seminggu aja nggak keluar, gelisah diri. 10 bulan biasa aja. Karena kenapa? Karena sudah ketemu yang namanya rumah kesendirian yang maha suci. Ya, Ronald putranya Mary bertanya Pak Darwin, guru apa pekerjaannya di atas? Nah, kalau bagi jiwa-jiwa gelisah nggak kebayang, bisa sendiri berjam-jam, nggak ngapain. Untuk Anda ketahui, sahabat dari Bali, pernah terjadi di sebuah bulan purnama, bulan yang disucikan oleh orang Buddha maupun Hindu. Satu malam nggak bisa tidur. Pokoknya satu malam nggak bisa, mata melek. Tapi anehnya nggak bisa tidur tapi bahagia. Karena semalam tidak bisa tidur ya meditasi jalan, meditasi duduk, baca buku suci, mengerjakan pekerjaan hari berikutnya, hari berikutnya pasti ngantuk. Jadi bahkan kalau tidak bisa tidur pun kita bisa bahagia. Kalau Anda ketemu rumah indah bernama The Holy Solitude. Barometer orang ketemu The Holy Solitude adalah cermati siapa yang Anda jumpai di cermin. Orang-orang yang berjumpa kesendirian yang suci, di cermin dia ketemu seorang sahabat yang dia peluk. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti. Tepuk tangan yang meriah. Orang-orang yang sudah ketemu The Holy Solitude, di cermin ketemu seorang sahabat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Di depan cermin adalah sepenuhnya orang sahabat. Tidak membandingkan hidung yang pesek dengan hidung yang mancung, dia tertarik. Tidak tertarik membandingkan kepala botak dengan orang yang rambutnya gondrong. Nah, semua ada berkah sucinya. Tidak membandingkan, tidak bisa tidur dengan orang tidur nyenyak, tidak tertarik. Tidak bisa tidur, cari-cari pil tidur, bahasa Inggrisnya no way. Sehingga kearifan kura-kura yang nomor 3. Lebih awal lebih bagus, terutama bagi kita sudah menua, Pak Darmin, Pak Adi, Pak Wayanari, Dr. Rumi. Lebih awal kita ketemu kesendirian yang maha suci lebih bagus. Ibu Suci lebih dari 15 tahun yang lalu marah-marah ketika dirayu biar ayo kita pisah kamar yuk. Tidak ada hubungannya dengan cerai, tidak ada hubungannya. Pokoknya pisah kamar, maksudnya biar Anda bahagia dengan cara Anda, saya juga bahagia cara saya. Karena kenapa? Kalau kita sekamar di usia tua tuh banyak hal yang kecil tuh membuat kita berkelahi. Nanti kunci taruh di sini, pindahin ke sana. Kunci di mana? Kunci berkelahi. Nanti kalau uang yang sudah kita belanjakan, kita lupa kita belanja. Kamu ambil uang saya, macam. Itu bahaya jadi. Jadi lebih dari 15 tahun Ibu Suci guruji, ayo sekamar, jadi kamar masing-masing silas-silas selera. Wih sekarang terima kasihnya pakai cium-cium kaki. Terima kasih, saya punya kamar sendiri. Mau kotor, mau bersih, mau segala macam tidak ada yang ngurus. Wih sekarang terima kasihnya bagus sekali. Dia paling di antara banyak hadiah yang guruji kasih Ibu Suci, yang paling dia suka adalah kasih kamar sendiri. Dan ditengok pun tidak boleh. Coba saya nengok kamu ke sana di atas lagi menulis, enak di gaung-gaung. Ada saja, silakan. Jadi bahkan Ibu Suci pun juga menemukan The Holy Solitude, kesendirian yang suci. Sahabat terbaik kita di dalam. Nanti tanpa aba-aba pagi-pagi Ibu Suci kirim yang video yang nyeleneh itu. Macam-macam dia kirim. Cek ke anaknya, Deh, anak mamamu kirim video ini artinya apa? Mama yang begitu Pak. Kalau nggak kurangan tidur aja nyeleneh lah videonya. Lantas apa yang kamu lakukan? Nggak usah dikomentari, jangan dikomentari. Ya itulah makanya. Nggak dikomentari sebuah hadiah.
yaitu the holy solitude, kesendirian yang maha suci. Hadiah yang sangat indah. Tolong dicatat, tidak ada orang wafat berdua, bergandengan, tidak ada. Semua orang wafat sendiri. Nanti berjalan di dunia bardo, antara kematian sama kehidupan berikutnya, namanya bardo, sendiri juga. Tapi kalau Anda ketemu the holy solitude, wafatnya tersenyum, di alam bardo juga tersenyum. Dalam bahasa sahabat Guruji di tanah Jawa zaman dulu, ada sahabat di tanah Jawa, bercerita bagus sekali. Pak Gede, dia jauh lebih tua. Kalau bisa, tatkala kita lahir, kita menangis, orang lain yang tertawa. Bayi kan menangis, tapi tatkala wafat terbalik, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Tepuk tangan. Itu mungkin terjadi kalau Anda ketemu kearifan kura-kura yang ketiga. Kesendirian yang suci. Kesendirian yang suci akan terjadi kalau Anda suka main-main dengan pikiran. Guruji suka main-main sama pikiran. Pikiran diajak main-main. Kalau lagi sendiri, tidak ada masalah, pikiran menciptakan masalah. Sebagai contoh, tiba-tiba pikiran ingat umur 15 tahun sebelum menikah sama Ibu Suci digonceng pria yang lain. Umur 15 tahun, sejak kapan? Sejak 15. Itu kalau ada Ibu Suci kita berkelahi lah. Tidak ada istri pun itu jadi masalah. Sialan lah, saya umur 15 tidak setia sama saya, dia goncengan sama pria. Ya ampun, pikiran. Kalau tidak ada masalah, Anda bikin masalah. Anehnya yang pertama menderita adalah pikiran itu sendiri. Jadi pikiran diajak tertawa dia. Guruji suka sendiri dan sepi. Salah satu pengganggu di asrama musik tetangga. Begitu musik dangdut, duk, langsung pikiran bergerak. Nah, ini pikiran ketemu hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau pikiran bertemu hal-hal yang tidak diharapkan, bergerak ada. Dan pergerakannya tidak ada positif, selalu negatif. Menyebut tetangga tidak sopan lah, tidak hormat lah. Terus kita bikin rencana suatu hari ada kesempatan kita bikin balas dendam, segala macam. Kalau pikiran ketemu hal-hal yang tidak diharapkan, tidak ada yang positif, semuanya negatif. Tapi ajak bercanda pikiran, ajak bercanda. Lu ini pikiran sejak dulu gak berubah-berubah deh perilakunya. Sekarang biar lu tidak ganggu gua gara-gara musik tetangga, tutup jendela dan pintu. Pengaruh musik tetangga aja lebih kecil. Kalau masih mengganggu, hidupin komputernya si Anton, musik sendiri. Nggak asih mengganggu juga, ambil headsetnya Dr. Eka yang bawa. Tidak. Sehingga sedikit pengaruh musik tetangga. Kalau lagi apes, kalau musik tetangga panjangnya 8 jam. Sehingga komputernya Anton sudah kehabisan baterai, headsetnya Dr. Eka Himbawan juga sudah bikin panas. Terpaksa lari ke Kembang Sari. Nah, begitulah dunia. Intinya biar tidak dikacaukan sama pikiran. Jadi selalu kembali ke dalam, mudah-mudahan kamar pertama ditutup jendela, sehingga suara lebih kecil. Kalau nggak muat juga komputer dihidupkan, nggak muat. Nah itu lagi apes namanya. Itu kearifan kura-kura, yang ketawa itu ngurah busana namanya. Bukan hanya sekedar menghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar melepas rinduku, oh sayang, hatiku kau buat begitu.
Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Bencinya hati ini sayang, tapi aku rindu. Tepuk tangan ini. Ini para wanita lagi rindu sama mantan pacarnya. Sedamai apapun pencerahan Anda, selalu di dalam ada benci dan rindu. No matter how deep you are awakened, we all have hatred and love. The problem with problematic soul, they let hatred to become the inner king. The beauty of enlightenment, pain may knock the door, but love is the one who will answer. Kita semua punya cinta dan benci, sebagaimana lagu tua benci tapi rindu. Kita semua. Siapa yang bikin kita cinta, dia juga bikin benci. Kita yang mencintai istri, istri kita cintai, tapi suatu hari dia juga yang bikin benci. Suami kita cintai, suatu hari dia juga bikin benci. Kalau orang menderita, diizinkan kebencian menjadi pemimpin. Tapi orang-orang tercerahkan, rasa sakit boleh mengetuk pintu. Tapi jawaban selalu datang dari penguasa di dalam bernama cinta. Nah, itu orang ketemu the holy solitude. Sekarang jawab pertanyaan, karena tadi siang nggak bisa menjawab pertanyaan. Ini bule nanya, in a world of attention seeking on social media, how can we stay focused in the present moment? Beautiful question. Be careful with social media. The famous Journal of Psychology Today has been concluded more than 10 years ago that social media is a toll road to mental illness. Once again, this is the conclusions of the famous Journal of Psychology Today. Social media is a toll road to mental illness. Be careful. What I do myself is having a limited friend but high quality. I have only a very limited number of friends in social media, but high quality. Since my friend is very limited, but with high quality, my mobile phone become the light of joy. Whoever appear in the picture of my mobile phone make me smile. As soon as I open my mobile phone, I see the face of Wayan Mine. Tepuk tangan, Wayan Mine. The other day, I found Pak Darmin like my status. Limited friend, but high quality. Social media will be very dangerous if you have many friends, but low quality. Every time you open your mobile phone, you don't get medicines, but poison. First of all, limited friend with high quality. The second one, be careful when you like or make a comment to certain status, because it will appear in your mobile phone. Just for example, one day I like one of the status commenting about Barack Obama in America. I love Barack Obama, love. After that, many news about US president appear again and again. Be careful when you like or make a comment. It will influence what kind of picture or news that appear in your mobile phone. Be careful. And the last but not least, use mobile phone as we use the tool in the kitchen. If you need it, open it. If you don't need, just turn it off. At that simple. Ya, ini kalau di sosial media, biar jadi obat sosial medianya, lebih baik punya sedikit teman tapi berkualitas dibandingkan banyak teman tapi panas.
Guruji temannya tidak hanya di dunia nyata, di sosial media juga sedikit. Sehingga ketika membuka HP, guruji pakai tablet. Ketika buka tablet, di layar tablet itu jarang ada hal-hal yang menjengkel-jengkelkan. Jarang. Nggak mau like yang politik, nggak mau. Tidak mengatakan politik, tidak pernah. Begitu bawa politik lewat. Kadang-kadang iklan-iklan yang menjebalkan, tekan yang cross. Kadang Facebook nanya, kenapa tidak relevan? Iklan pun tidak semua iklan dilihat. Sehingga setiap kali dapat buka tablet, selalu layar itu ketemu layar yang indah-indah. Ya, ketemu sahabat dekat yang membuat kita tersenyum. Kadang-kadang lihat sontol, keluarga Compassion, di sini saudara, di sana saudara, yeay, ketawa. Itu kerja sontol, wayan minum, ada sebar. Karena di rumahnya nggak ada kerjaan, akhirnya dibikin kerjaan yang aneh-aneh. Om Swastiastu, Guruji, mohon ceritakan cerita konyol si Nyoman. Ya, ini orang kurang hiburan. Ini kurang hiburan. Ini butuh lucu-lucuan. Nyoman pergi dari satu pura ke pura yang lain di Bali. Utara, selatan, barat, timur, semua pura dimasuki sama Nyoman. Entah bagaimana diberkahi. Akhirnya Tuhan menunjukkan diri sama Nyoman. Man, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Boleh bertanya? Boleh lah, boleh. Tapi ini pertanyaan hanya antara kita berdua ya Tuhan. Iya. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi istri berbahaya. Iya. Rahasia Tuhan. Iya ya kata Tuhan. Nggak bohong. Aduh mana ada Tuhan yang bohong. Pertanyaan pertama Tuhan. Kenapa istri saya cantik sekali? Tuhan menjawab. Karena cantiklah kamu pilih dia man. Yang kedua Tuhan. Sudah cantik baik lagi. Nah itu sebabnya kamu pilih dia. Tapi maaf Tuhan, maaf, ini yang rahasia. Kenapa istri saya tolol sekali? Dengan tersenyum jawab, karena dia tolol lah dia pilih kamu. Man. Sudah dijawab ya. Moral ceritanya adalah kurangin serakah dalam kehidupan. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Ya, kalau istri cantik dan baik, kentutnya tidak tahan. Suami ganteng dan kaya, ada selingkuhnya tidak tahan. Tidak ada orang punya kelebihan, semua ada kekurangannya. Bagaimana cara kita agar terhubung dengan diri kita secara spiritual? Kalau Anda mau alignment, keselarasan di dalam, kurangin mengeluh, kurangin membandingkan apalagi ke atas. Banyak bersyukur. Kalau berdoalah. Banyak terima kasih. Boleh datang ke tempat suci, tapi yakinlah ke tempat suci Anda mau berdoa terima kasih. Kurangin meminta. Karena meminta itu tidak dapat Anda kecewa. Kalau terima kasih itu Anda memberi. Ya. Di atas semuanya jadilah sahabat bagi orang yang Anda jumpai di cermin. Apa yang harus dilakukan saat dalam penderitaan? Ingin tetap hidup hanya karena masih ada keluarga tercinta. Namun segala gairah menjalani hidup sudah berkurang. Dan saya lelah, sering bengong dan sulit lagi menemukan diri yang dulu. Untuk sahabat yang bertanya ini, kurangin sendiri. Anda harus mencari teman, keluarga yang bisa memberikan energi sukacita ke Anda. Karena Anda di dalamnya defisit kekurangan energi sukacita. Bagi orang yang defisit kekurangan energi sukacita, bagi nanya yang ini,
Anda memerlukan lebih banyak energi sukacita dari orang lain. Bagi Anda pencinta cucu seperti Guruji, cucu sumber sukacita. Bagi pencinta keluarga, keluarga sumber sukacita. Kalau tidak punya cucu dan keluarga, temukan hiburan. Apalah, yang penting hobi yang membuat Anda bahagia. Tiru orang Jepang dengan ikigainya. Lakukan apa yang Anda cintai, cintai apa yang Anda lakukan. Apa saja, suka membaca, membaca. Suka memasak, memasaklah. Apa yang Anda sukai. Yang penting lakukan apa yang Anda sukai. Itu jauh lebih dari cukup. Hello Guruji, my name is Gabriela. I'm deeply thankful to be here and feeling fully at home here. Tepuk tangan Gabriela. My question, how to know that I am on the right path to my purpose? Some seeker need a purpose, but the other seeker don't need the purpose. But your question whispered to me that you need purpose. Since your age is still young, make being balanced as a purpose. Every time there is problem, illness, bad mood, bad memory, use it as a holy bell to return back to the home of balance. Put being balanced as your purpose. If you put being balanced as your purpose, you are being guided along the journey. Don't put money or fame or wealth as purpose. It's very poisoning. Put being balanced as your purpose. Because as far as I can see by using spiritual eyes, the most holy temple in our time is the temple of equilibrium, the temple of balance. Use any darkness in life like sadness, sorrow, as holy bell to return back to the temple of balance. The question is not what is my mistake. The question is which part of my life that need to be balanced. Put being balanced as your purpose. That's a very long-term purpose. You will be guided to the innermost calling of your soul. And that's also how I manage my life in a young age, always maintaining my journey in the state of balance. Bahasa Bali-nya, orang biasa memerlukan tujuan, tapi orang-orang belajar spiritual menggunakan keseimbangan sebagai tujuan. Bagi orang Bali khususnya, tempat yang sangat menyembuhkan di Bali namanya Ubud. Ubud itu ubad, obat. Dan Ubud itu berada di tengah. Cerita tentang Pulau Bali yang berbisik, keseimbangan. Orang Bali Utara ada Ngurah Busana, Putu Sri Edi. Di Singaraja ada puranya namanya Pura Penimbangan. Sekali lagi keseimbangan. I forgot to tell you, Gabriela, one of the beautiful place in Bali, which heal millions of seeker in Bali, is Ubud. Ubud means medicines in Bahasa Bali, in Balinese language. And the locations of Ubud is in the central part of Bali. Again, it is the whisper of being balanced. In the northern part of Bali, in Singaraja, even there is temple, the temple of balance. The original name is Pura Penimbangan. Again, being balanced. Use being balanced as your purpose. Bagaimana cara menghadapi orang yang sering berinteraksi dengan kita, namun memusuhi dan mendiamkan kita. Terasa sendiri. Ini anak muda nanya. Adik tercinta, kesepian bukanlah keadaan tanpa kawan di luar. Kesepian adalah keadaan tanpa kawan di dalam
Begitu Anda punya kawan di dalam, kesepian akan lari menjauh dengan rasa malu. Jadi jangan menyalahkan orang lain yang membuat Anda merasa sendiri. Perbaiki diri dengan menemukan seorang sahabat di dalam. Begitu Anda punya sahabat di dalam, bahkan di gua yang paling sepi pun Anda tidak kesepian. Tapi kalau Anda tidak punya sahabat di dalam, bahkan di keramaian yang paling ramai pun Anda akan tetap kesepian. Tepuk tangan adik tercinta. Nah, ini bagus. Bagaimana caranya agar luka jiwa leluhur cukup sampai di kita, tidak kita wariskan lagi ke anak cucu? Very good question. Ya, pertama, maafkan leluhur, kita terima, kita cintai. Tapi sifat-sifat buruk leluhur jangan dilanjutkan. Yang namanya menghentikan luka jiwa leluhur di kita, marahnya leluhur jangan dilanjutkan ke anak dan cucu. Sifat negatif leluhur jangan dilanjutkan. Suka teriak nggak usah. Kalau kita bisa hentikan sifat-sifat buruk leluhur, tidak kita teruskan ke anak dan cucu, luka jiwa leluhur berhenti di kita. Yang celaka banyak orang yang tidak sekolah, tidak merantau dan tidak belajar spiritual. Jadi marah bapaknya dilanjutin ke marah anaknya. Anaknya memarahi cucu, terus panjang luka jiwanya. Jadi paling bagus, hentikan luka jiwa leluhur di tingkat kita dengan cara tidak meneruskan sifat-sifat buruknya ke generasi berikutnya. Orang yang saya sayangi banyak punya luka jiwa, tidak bersyukur, sering malas sedih. Bagaimana cara mengajarkan kepada mereka untuk menyembuhkan luka jiwa? Obat terbaik untuk orang-orang yang kita cintai adalah penerimaan. Anda tahu di sekolah anak-anak pada ditolak dengan persaingan ranking tinggi, itu penolakan semua. Di jalan orang serobot-serobotan, di tempat kerja juga serupa. Di luar rumah energi penolakan tinggi sekali. Sehingga usahakan di dalam rumah, terutama Anda yang keluarganya banyak luka jiwa, di dalam rumah itu penuh dengan energi penerimaan. Tidak perlu dengan ceramah, itu cukup dengan mata yang bisa menerima, dengan telinga yang mendengarkan, dengan bibir yang tidak mengenal istilah kebencian. Yang jelas sembuhkan mereka tidak dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Kalau lagi bad mood, kamu bad mood ya, kurang banyak baca buku agama sih. Ya, orang bad mood disuruh baca buku agama. Ya, nggak usah lihat bad mood. Mama ambilin apa air ya. Gitu. Kalau lagi bad mood, itu apa yang papa bisa bantu. Kalau diam, ya dah. Kalau diam jawab, enggak apa-apa. Yang penting apapun yang membuat kamu nyaman, lakukanlah. Mau tidur, silakan. Makan mau diambilin boleh, mau ambil sendiri juga boleh. Jadi kasih dia energi penerimaan. Dengan cara seperti itu, rumah dan keluarga menjadi rumah kesembuhan. Yang bahaya kita ditolak di luar, di dalam rumah juga tolakan, ya sudah. Rumahnya jadi beracun. Mohon petunjuk untuk kembali menumbuhkan cinta kepada suami akibat luka jiwa. Ibu tercinta, belajar lebih adil memandang orang lain, terutama suami. Yang namanya adil adalah jangan hanya mau kelebihan, kekurangan juga. Di dunia spiritual ada istilah, di mana ada puncak gunung, di sana ada jurang. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Biar cinta kepada suami tumbuh lagi. Belajar mencintai tidak saja uangnya, tapi juga kekurangannya. Kalau Anda mencintai uang suami, itu Anda wanita biasa. Tapi kalau Anda bisa mencintai kekurangan suami, Anda muridnya Gede Prama. Wah. Itu tepuk tangan tidak diperintahkan loh.
Izin bertanya di sesi meditasi, kenapa saya sangat muncul mata, lalu masa anak kecil. Jadi mata itu mata yang menyaksikan. Mata itu simbol di asrama ada mata tanpa bibir, saksikan. Kalau masa anak kecil yang muncul, masa kecil Anda kalau mengganggu dengan memori buruknya, disaksikan saja. Ingat, mata itu simbol seorang saksi. Meditasi. Bagaimana cara berdamai dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Semakin kita maafkan, orang tersebut semakin berusaha menghakimi. Fitnah melalui orang lain untuk menjatuhkan kita dan lain-lain. Nah, ini agak khusus. Di psikologi sahabat tercinta, ada dua makhluk yang mesti kita waspadai. Yang pertama bernama narsis. Narsis itu orang yang selalu meninggikan orang lain, merendahkan orang lain. Ya sombong lah, congkak, dan narsis. Orang narsis juga bahagia melihat orang lain menderita, narsis. Setelah narsis adalah vampir energi. Orang vampir energi itu jangankan dekat-dekat sama dia, dengar suaranya aja kita udah lelah. Jangankan dekat dimarahin, dengar suaranya, dengar namanya aja kita sudah lelah, namanya vampir energi. Nah, untuk narsis dan vampir energi ini kita memerlukan penanganan khusus. Apalagi narsis, vampir energi jadi preman, itu parah. Itu kita memerlukan penanganan khusus. Penanganan khususnya nggak bisa lagi memaafkan, menerima, mencintai, nggak bisa. Itu penanganan khusus. Ya, yang pertama adalah yang Guruji lakukan adalah live and let live. Kita hidup dengan cara kita hormati orang lain dengan cara yang berbeda. Dalam bahasa orang Jakarta, Pak Darmin, Anton dan kawan-kawan, Adinata, lu ya lu, gua ya gua. Yang penting tidak saling mengganggu. Untuk narsis dan vampir energi itu yang paling mewah, tidak diganggu saja sudah mewah. Itu target minimum. Tapi ada yang ekstrim, kadang-kadang narsis dan vampir energi yang jadi preman itu menyerang, termasuk serangan fisik. Tapi tolong dicatat baik-baik. Musuh itu bercerita tentang bagian diri kita yang belum sembuh. Semakin banyak Anda punya musuh, semakin banyak bagian diri Anda yang belum sembuh. Kurangin menyalahkan orang lain. Sembuhkan bagian diri Anda yang belum sembuh. Contoh, kalau orang-orang dari masa kecilnya itu baik, pemaaf, penyayang, selalu menjauh dari kekerasan dan lain-lain itu, apalagi nggak pernah berkelahi, persis seperti Guruji dari kecil, jarang berkelahi, selalu mengalah, menjauh, banyak hal diambil sama orang, nggak apa-apa, cari rezeki tempat lain, seperti itu. Nah, bagi narsis dan vampir energi, orang seperti Guruji itu dikira penakut, karena penakut mereka menyerang. Anehnya orang-orang itu kalau kita tunjukin kita berani, giliran dia yang takut. Penanganannya khusus. Jumlahnya nggak sampai 5%. Namanya narsis dan vampir energi. Cinta kasih bukan jawaban yang tepat bagi mereka. Kasih cinta kasih tambah menyerang. Jadi kita kasih cinta kasih, dia akan menyerang kita. Itulah narsis sama vampir energi. Sudah lewat 25 menit dari jam 9. Yang jelas apa yang disebut sebagai kearifan kura-kura malam ini. Yang pertama, ada apa-apa di luar, tarik ke dalam. Yang kedua, belajar menemukan rumah. Rumah di dalam itu bernama Holy Solitude, kesendirian yang suci. Untuk itu, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan Gelang Sifat. Mari pulang.
Maksudnya adalah pulang ke dalam, pulang ke rumah ke dalam. Sehingga malam ini Anda belajar menjadi rumah bagi diri Anda sendiri. Nama rumahnya adalah rumah penerimaan diri, memaafkan diri dan mencintai diri. Ditemani oleh rumah seperti rumah kura-kura, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada segala bentuk rasa kesepian. Seperti kegelapan yang pasti menjauh begitu datang cahaya. Kesepian akan menjauh kalau Anda menemukan rumah di dalam. Mari pulang. Ciri orang yang sudah pulang, saat sendiri dia bernyanyi. Dan dia murah dengan senyuman. Karena senyuman tidak saja pesan indah yang kita sampaikan keluar, tapi juga obat indah yang kita sampaikan ke dalam. Itu ciri lain orang yang sudah menemukan rumah di dalam. Tersenyum dianya pada ku belai rambutnya yang hitam. Alangkah senang hatiku bila berjumpa dengan. Sampai jumpa besok jam 10 pagi. Malam ini jangan lupa tidur yang nyenyak. Ingat kata Paulo Coelho, success is go to bed with peace of mind. Sukses adalah pergi ke tempat tidur ditemani oleh pikiran yang damai. Itu sukses yang sangat dalam. Malam ini bersama Pak Darmin, Pak Adi, Dr. Rumi, dan lain-lain, jadilah orang sukses. Orang sukses yang pergi ke tempat tidur dengan pikiran yang damai. Shanti, shanti, shanti. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas.